Selamat siang sahabat WK dan sahabat Tribun Network. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tahun 2024 nanti akan ada pesta-pesta demokrasi. Dan kita akan menentukan bagaimana nasib bangsa kita. Dan semuanya ada di tangan Anda semua. Ya, tentunya tentukan pilihan Anda dengan bijak. Tapi sebelum itu, kita akan ngomongin seputar Kota Tangerang Selatan. Sudah siapkah menyambut pemilu yang akan diadakan serentak di 2024 nanti? Dan cukup dewasakah kita untuk menyikapi hal ini? Karena pilihan politik tentunya sangat menentukan siapa diri kita sebenarnya dan bagaimana kita menentukan nasib bangsa ini. Dan bersama saya telah hadir Ketua KPU Kota Tangerang Selatan, Bapak Taufik. Selamat siang, Pak Taufik. Selamat siang, Mas. Salam sehat. Salam sehat selalu. Oke. Saya langsung aja, karena ini cukup luar biasa, meskipun 2 tahun lagi, tapi kita tentu penting untuk menekankan bagaimana pendidikan politik untuk khususnya pemilih pemula saat ini. Bahkan instruksi Bapak Presiden juga beberapa waktu ini menginstruksikan bahwa KPU harus memberikan pendidikan politik untuk Kota Tangerang Selatan. Bagaimana pendidikan politik yang akan diberikan oleh KPU Kota Tangerang Selatan? Oke, sebetulnya kami di KPU Kota Tangerang Selatan, pasca resmi peluncuran kita untuk tahapan pemilu serentak 2024 pada 14 Juni kemarin 2022, kita sebenarnya sudah melakukan sebuah refleksi pada persoalan kepemilian 2019, Pileg Pilpres, kemudian juga 2020 pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Maka kami sudah merumuskan, kita sudah merambah kepada sebuah politik substansial, bukan lagi pada politik prosedural. Jadi sosialisasi kita ke masyarakat bukan hanya pada pengenalan tahapan, kemudian pengenalan program dan proses yang terjadi di KPU gitu ya. Tapi kepada masyarakat bukan hanya mengajak partisipasi pemilih, kita sudah memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat terkait dengan persoalan hak pilih. Memang persoalan hak pilih gitu ya, kan nggak ada sanksi kalau nggak menunaikan haknya. Iya. Tapi kita membangun dari sebuah pijakan yang kuat. Jadi masyarakat kita edukasi, memilih itu bukan sekedar ritualitas, gitu ya. Pemilu seremoni yang 5 tahunan sekali. Tapi bagaimana juga masyarakat difahamkan di hari itu tanggal 14 Februari 2024 itu konversi suara Anda, konversi suara masyarakat menjadi kekuasaan. Nah, itu pertama gitu ya Mas ya. Jadi akhirnya masyarakat tahu bahwa ternyata menentukan nanti kebijakan penguasa atau wali kota, gubernur, presiden gitu, atau dewan-dewan DPD yang akan duduk, yang akan merumuskan kemaslahatan mereka, itu ditentukan dengan konversi suara mereka yang akan menjadi kekuasaan, akan menjadi sebuah amanah. Itu pertama. Yang kedua, kemudian kan masyarakat kita bangun. Kalau begitu maka politik uang itu akan semakin terkurangi karena kita sudah mengajarkan, mendialogkan kepada masyarakat. Kontrak politik itu boleh, tapi politik transaksional yang nggak boleh. Ya gitu. Contoh, kalau masyarakat ingin kontrol tadi ya, karena dia mengkonversi suara menjadi mandat, amanat gitu ya. Ya bikin, misalkan dia dengan kelompok tertentu, civil society membuat kontrak dengan calon wali kota, calon gubernur. Kalau presiden ketinggian barangkali ya. Tetapi katakan calon legislatif tingkat kota, kalau terpilih maka akan melakukan apa untuk poin-poin yang dituntut masyarakat, kan itu bisa. Yang kedua juga tadi akhirnya, bahwa ini kan bukan hanya sekedar mengkonversi suara, tapi bagaimana sebetulnya mandat Anda menjadi aplikasi pada penerima mandat. Kalau pemilihan wali kota kan memberikan mandat 5 tahun ke depan kepada mereka. Nah, kontrol masyarakat di situ. Akhirnya kami KPU menyampaikan kepada masyarakat, partisipasi yang tinggi itu bukan kesuksesan KPU, tapi mengukur sejauh mana yang memberikan mandat kepada yang diberikan mandat. Ini udah substansi menurut saya, gitu ya. Jadi masyarakat bukan hanya milih wali kota, milih gubernur, ya begitu-begitu saja. Mereka nggak punya check and balance terhadap kebijakan. Nah, yang ketiga tadi, bahwa bukan hanya sekedar konversi suara menjadi kekuasaan, kemudian memberikan mandat kepada yang diberikan mandat, untuk kontrol. Bayangkan KPU paling sederhana ya Mas ya, di Tangsel misalkan. Kemarin tingkat partisipasi pilkada 2020 61%. Maka kepada terpilih, pasangan terpilih dalam hal ini Pak Ben dan Pak Pilar Saga Ihsan, kan kita menyampaikan dengan tentu bahasa kita ada 61% Pak Ben, Pak Pilar. Mengharapkan
kebijakan, kebaikan 5 tahun ke depan ada di pundak wali kota, wakil wali kota terpilih, kan gitu ya. Coba bayangkan kalau di angka 30%. Katakan angka 30%, itu kan nggak menentukan keabsahan wali kota. Tetap aja dilantik dan ditetapkan. Cuman bahasanya 70% nggak peduli kepada Tangsel. Benar sekali. Maka wajar ya kalau wali kota, wakil wali kota ya tidak berpikir kepada kebijakan masyarakat Tangsel karena hanya 30%. Nah, kira-kira gitu. Ini yang kita mulai bangun sosialisasi ke masyarakat. Pembangunan sosialisasi yang bagaimana, apakah langsung turun ke lapangan atau melakukan seminar, itu yang bagaimana yang dilakukan oleh KPU Kota Tangerang Selatan ini? Kami tetap sebagaimana Pak Hasyim Asyari ya, Ketua KPU Republik Indonesia, kalau dalam bahasa fikihnya itu kan al-muhafadzatu alal qadimi sholeh wal ahdu bil jadidil aslah. Kita menjaga, melestarikan program-program kita yang 2019, 2020 yang sudah bagus, tapi berinovasi lagi, meningkatkan yang lebih bagus lagi. Kalau kemarin kita sudah menyasar ke OKP, ke Ormas, kemudian ke sekolah dan lain sebagainya, barangkali nanti kita harus sampai kepada masyarakat sampai RT RW kira-kira gitu. Kemarin sudah, tapi kan hanya sebagian sasaran kita belum masif. Mudah-mudahan nanti ada lebih lagi yang kita juga teliti, mana kita sudah melakukan mapping partisipasi terendah itu di daerah mana, apakah itu di komunitas tertentu atau itukah di komplek perumahan elit, kemudian di pemukiman dan seterusnya. Itu bagian nanti kita akan melibatkan seluruh stakeholder. Karena begini, KPU nggak bisa. Benar, ini adalah yang punya kewenangan melaksanakan seluruh tahapan KPU. Tapi mari kita sudah dengan Kesbangpol, dengan pemerintah kota, dengan Bawaslu, dengan seluruh partai politik lewat LO-nya gitu ya, kan ada di grup kita. Yuk kita berbagi peran. KPU akan serius, secara kolektif, kolegial, bertanggung jawab satu dengan yang lain, bertanggung jawab satu sama lainnya, melaksanakan semua tahapan. Tapi persoalan kesuksesan penyelenggaraan tidak lepas dari kontestan. Dalam hal ini calon DPD, calon presiden dan wakil presiden. Tentu kalau di Kota Tangsel tim pemenangannya, kemudian calon legislatifnya. Ini juga harus berperan seluruhnya, gitu ya. Sehingga baik tingkat partisipasi, baik kemudian tadi perilaku pemilih yang benar, yang cerdas, yang modern. Memilih bukan karena emosional, tapi memilih karena rasional, dia berpikir mana yang terbaik, mana yang bisa mengaspirasi 5 tahun ke depan. Nah, KPU mengajak seluruh stakeholder tentu untuk mari bersama-sama, tentu dengan kebijakan tupoksi yang berbeda-beda. Dan memang itulah yang akan kita butuhkan di 2024 nanti. Bagaimana kedewasaan politik seseorang menentukan sikap politiknya. Betul. Tapi itu tentunya tidak lepas dari pendidikan politik tentunya. Ini kan ada tugas dari KPU memberikan pendidikan politik seperti yang Bapak jelaskan tadi, dan juga ada tugas partai juga. Dan mungkin sedikit apa sih pesan dari KPU kepada partai-partai, kan di Kota Tangerang Selatan ini ada partai, dan supaya tidak lupa bahwa mereka juga punya kewajiban untuk memberikan politik kepada konses. Setuju Mas. Jadi saya kebetulan kalau diskusi dan dialog dengan Pemkot dalam Kesbang, kan Tangsel ini juga hampir seluruh daerah dan di negara kita gitu kan mengalokasikan, kalau di daerah berarti hibah daerah, kalau di nasional APBN untuk partai politik. Di Tangsel ini relatif sudah sangat tinggi, 3.000 per satu surat suara. Paling tinggi Provinsi Banten untuk tingkat kabupaten kota, karena kan nggak boleh lebih dari provinsi. Provinsi 3.500 per satu suara. Artinya ketika KPU menjadi lembaga yang satu-satunya yang punya kewenangan mengeluarkan surat keputusan perolehan suara sah masing-masing partai, maka kita yang mengeluarkan surat keputusan perolehan sah partai-partai yang akan mengajukan dana hibah. Kami juga sampaikan kepada Kesbang, kepada partai politik. Jelas Kemendagrinya mengatur bahwa sebagian itu bukan hanya untuk operasional, tapi pendidikan politik. Nah, selama ini belum kelihatan memang ya partai politik melakukan pendidikan politik, kecuali kepada konstituennya pada acara-acara tertentu, semacam hari-hari besar mereka atau muscap atau temu kader dan sebagainya. Tapi menyisir kepada masyarakat lebih luas kan belum. Makanya kami mengetuk pintu partai politik ini. Kami koordinasi dengan seluruh ketua cabang atau ketua DPD di wilayah Tangsel. Tolonglah. Artinya yuk kalau KPU tingkat sosialisasi kepada substansi pemilihan, partisipasi, boleh, tidak menutup kemungkinan partai juga tentu menjual elektabilitas partainya kepada masyarakat. Ada di situ, Betul. Tapi bagaimana kemudian satu sama lain partai saling juga satu visi yang sama untuk pemahaman agar pilihan boleh berbeda, tapi tidak ada saling mencaci, membenci pilihan yang berbeda, kira-kira gitu.
Tapi kan tantangannya ada di situ. Ketika bagi saya nih ya, ketika parpol memberikan pendidikan politik, melakukan sosialisasi politik, tentu di dalam masyarakat yang heterogen, tentu pilihannya bukan hanya satu partai. Dan langkah-langkah mungkin ada, mungkin quote ataupun sindiran. Wah, curi start nih gitu. Padahal ini membahas tentang pendidikan politik supaya tidak melebar. Kan banyak, apalagi kecanggihan zaman sekarang. Wah, ini curi start, ini kampanye lebih dini nih, perkenalan lebih dini nih. Nah, untuk menghindari itu, kan perlu kedewasaan politik juga di masyarakat ya. Supaya, oh iya mereka ternyata melakukan pendidikan politik bukan untuk kampanye, bukan untuk Nah, harapan dari KPU Kota Tangsel agar ini terstruktur dengan baik dan tepat sasaran itu gimana? Ya, sebagai salah satu upaya ya KPU Tangsel tadi, kalau pendidikan politik yang kemudian tidak menyerempet, tidak menimbulkan polemik ya atau kontroversi terkait penjurian setar, kemudian pemanfaatan anggaran daerah, kan itu jelas menjadi persoalan kalau digunakan untuk kepentingan partai politik yang sifatnya sudah melanggar ya tahapan-tahapan pemilu. Oleh karena itu kami tentu mengundang satu lagi lembaga penyelenggara yang tidak kalah penting fungsinya, itu Bawaslu. Maka dialog kita dengan Bawaslu Tangsel, yuk teman-teman Bawaslu kan punya mekanisme alat kerja, tools untuk pengawasan mereka. Maka mana batasan ketika mereka sosialisasi menggunakan anggaran daerah yang diperbolehkan atau tidak. Nah, gitu ya. Maka kami juga sampaikan kepada partai politik, coba setiap ada kegiatan, kan pasti ada pemberitahuan kepada KPU, tembusannya Bawaslu, gitu ya. Maka Bawaslu menilai dan meminta informasi kepada KPU, misalkan, Pak, tahapan ini sedang apa? Oh, ini tahapan memang masih tahapan kita pendaftaran partai politik juga tanggal 31 Juli sampai nanti di Desember misalkan. Oh, ini kok sudah ada. Itu terkait dengan pengelolaan anggaran APBD, terkait sumbangan kepada partai politik. Sebagian dari alokasi itu bukan hanya operasional perkantoran, administrasi, tapi digunakan oleh partai politik untuk pendidikan politik. Maka misalkan begini, lebih aman audiennya misalkan ya pemilih pemula kan bagus. Kami bangga kalau ada partai kemudian kerjasama dengan Dindik misalkan, pemilih pemula yang menjadi sasaran pendidikan politik. Persoalan nanti mereka dengan background partai itu tertarik, anak-anak muda, kan pasti tadi saya setuju bahwa anak muda itu sekarang kan apa yang dilihat, apa yang didengar belum tentu menjadi pilihan. Karena mereka punya pretensi. Oleh karena itu bagi kita, pemilih pemula itu dengan berbagai macam karakteristik era sekarang gitu ya, yang gadget friendly lah kira-kira gitu ya. Mereka pasti akan men-tracking, melacak partai apa, calegnya siapa aja, mereka kenal apa tidak. Meskipun pada akhirnya sebagian besar ini juga dalam penelitian kita ya, perilaku pemilih itu nggak bisa lepas ternyata pemilih pemula dari pilihan orang tuanya, dari pemilihan lingkungan. Contoh kalau di lingkungan itu ada caleg tertentu, ya dia ketika kita survei, kenapa milih si itu, gitu ya. Ya karena keluarga saya milih itu, karena lingkungan kami calegnya itu, misalkan kan. Nah, itu juga bagian dari sebetulnya kita ingin itu sih tidak salah gitu ya. Tapi ketika anak itu sudah mulai nalarnya kita bangun, pemahaman yang lebih komprehensif gitu, bukan melawan kepada orang tua, bukan melawan lingkungan, tapi setidak-tidaknya dia punya pilihan lain dengan rasionalitas. Kami memilih karena Bapak ini track record-nya selama menjadi katakan wali kota periode pertama, gubernur periode pertama, atau caleg kemarin bisa kok mengaspirasikan masyarakat. Nah itu yang kita ingin adalah sebetulnya apa? Mereka akan memilih itu karena betul-betul dari tracking, betul-betul dari sebuah kinerja yang nyata, yang mereka menjadikan nilai untuk jatuh pilihan tadi gitu, bukannya sekedar ikut keluarga, ikut lingkungan, kira-kira gitu ya. Pertanyaan saya, ketika kemarin disebutkan oleh Divisi Humas Polri juga supaya mengatur supaya tidak ada polarisasi politik identitas, ini yang perlu dihindarkan. Dan di Kota Tangerang Selatan ini belajar dari 2019 lalu, apakah memang masih bisa sekuat itu berarti tidak memikirkan politik identitas, tidak memikirkan politik apa di sini? Saya setuju ya, 2014 hampir ada keterbelahan karena memang hampir ini menjadi isu nasional gitu ya. Nomor 0102 itu kan menjadi persoalan. Di 2019 hampir terulang, bahkan ya terulang ya kondisi di 2014-2019. Maka KPU Tangsel memandang dan melihat salah satu upaya kita adalah nanti di proses tahapan ini KPU membentuk relasi relawan demokrasi. Direkrut dari anak-anak kampus,
anak-anak yang terpanggil, anak-anak muda tentunya ya, anak-anak muda karena ada spesifikasi penilaian dan usia yang kita rekrut. Nah, nanti mereka bagian dari ujung tombak KPU sebagai penyambung lidah. Mereka membuat komunitas, ada 10 kalau nggak salah, nanti 10 diversifikasi, ada kaum komunitas, ada kaum muda, ada kaum di mana mereka menjadi terjun langsung ke lapangan, menyisir ke pemilih pemula, masyarakat sesuai dengan segmentasi yang dibangun oleh masing-masing komunitas tadi. Itu pertama. Yang kedua, kami juga tidak kalah pentingnya ya, contoh kita menjalin komunikasi dengan MUI, kita menjalin komunikasi dengan Forma KUB. Yang terpenting lagi Forma KUB nih. Jadi misalkan kalau masyarakat Tangsel yang dengan tagline cerdas, modern, religius, ya, kan maka bukan hanya cerdas modern yang harus mewarnai perilaku pemilih di Tangsel, tapi religiusnya. Contoh, artinya kalau menyebar fitnah itu kan juga bagian dari dosa. Bahkan al-fitnah tu asyadu minal qatl gitu ya. Jadi biarlah porsi MUI yang menyampaikan, KPU hanya mendorong agar tidak fake news tidak merajalela, terus hoax tidak berkembang. Maka konsep misalkan kita meminjam istilah MUI saja, oh perlu kalau ada berita-berita yang perlu ditabayunkan, nah maka tabayun dulu. Contoh ketika ada tahapan KPU curang dan sebagainya, ya dipayankan dengan penyelenggara. Kami akan jawab sesuai dengan fakta dan data yang kita miliki, dengan tidak ada keperpihakan dan tidak ada diskriminasi untuk mementingkan salah satu pihak. Itulah yang disebut dengan imparsial kan kira-kira gitu ya. Insya Allah kita akan jalin dengan seluruh stakeholder di Tangsel agar semuanya berperan. Ya. Gitu. Oke. Pak, di pilkada lalu, 2019 lalu, tentu tadi mengatakan bahwa ada 60% partisipasi publik tentunya. Dan saya tidak akan menyinggung di partisipasi publiknya, tetapi saya akan menyinggung di mungkin yang golput atau suara tidak sah. Apakah tinggi atau tidak? Baik, kalau di pilkada 2020 tentu kita harus fair. Jadi apple to apple-nya itu pilkada 2015, Tangsel kan baru 3 kali nih pengalaman melaksanakan pemilihan wali kota. 2010, 2015, 2020 gitu ya. 2015 di angka 56-57%, di 2020 kemarin kita di angka 61%. Artinya memang ada kenaikan 4 digit. Di tengah pandemi Covid, di tengah kekhawatiran kita dan ya tentu upaya yang maksimal gitu. Banyak kegiatan yang sifatnya menghadirkan massa banyak itu kita tiadakan karena memang prokes. Tapi alhamdulillah kesadaran masyarakat ternyata kami KPU Tangsel meyakinkan kepada publik terutama masyarakat Tangsel bahwa seluruh TPS kita gunakan prokes. Karena memang ya di backup oleh APBN untuk bagaimana seluruh TPS itu menerapkan prokes. Dan alhamdulillah masyarakat yakin dan percaya bahwa kalau itu dilaksanakan dengan baik, tertib, ternyata tidak menimbulkan klaster baru penyebaran COVID. Kita bersyukur begitu ya, meskipun ya kami tentu prihatin juga ketika ketua kami, almarhum Pak Bambang Duwitoro, gitu ya, pasca persis pilkada, menghembuskan napas terakhir karena COVID gitu ya. Itu adalah sebuah perjalanan dan perjuangan KPU Tangsel. Tapi alhamdulillah kami punya PPK, PPS sampai tingkat pemilih pun tidak ada pasca pilkada yang kemudian klaster. Kan itu menjadi tanggung jawab moral lagi kepada KPU. Nah, tingkat partisipasi ini tentu kita alhamdulillah di pilkada ini cukup tidak terkendala persoalan perilaku pemilih. Beda ketika kita kaitkan dengan pemilu 2019. Nah, di pemilu 2019 memang partisipasi 80% di Pileg, 81% di Pilpresnya. Tapi tingkat rusak tadi yang kita analisis dan kita coba buka database kita hampir 7%. Akhirnya 7%. Kalau hampir 7%. Nah, akhirnya kalau kita konversi ke kursi, mungkin 1 kursi di DPRD Tangsel gitu ya. Nah, tapi bukan itu kepentingan kita. Kepentingan kita adalah melakukan sebuah kajian. Apakah masyarakat hadir karena mobilisasi sehingga partisipasinya juga masa bodoh di situ tidak melakukan pemilihan, yang penting hadir ke TPS. Atau yang kedua, kita mensosialisasikan cara memilih yang benar belum pas. Padahal kita secara hierarki berjenjang ke PPK, PPS sampai KPPS kan sudah melakukan bimbingan teknis dan juga kepada masyarakat untuk cara membuka lembaran yang betul. Bahkan setiap KPPS, ketua KPPS-nya kan setiap memberikan surat suara, dipastikan surat suara itu masih utuh atau tidak. Kemudian diberikan juga cara-cara memilih, cara melipat, cara memasukkan gitu ya di kotak berapa ya. Tapi mungkin ini memang perlu juga kesabaran sama-sama dan juga peran serta saksi di masing-masing TPS itu kan juga boleh kalau mengingatkan
Pak Ketua KPPS mohon diingatkan lagi. Karena siapa tahu lupa, kan boleh. Asal tidak mencampuri yang sifatnya teknis. Tapi kalau yang menjadi kebaikan bersama, itu mereka punya kewenangan di TPS itu ada saksi TPS, ada pengawas TPS, ada KPPS, ada keamanan. Itu sebenarnya apa? Miniatur Republik Indonesia di situ. Kalau ada persoalan diselesaikan di situ kira-kira gitu ya. Karena ada pengawas TPS, ada saksi partai politik, ada saksi tim pemenangan pasangan capres misalkan, ada kami KPPS. Nah, akhirnya kita berkesimpulan begini, ternyata perilaku pemilih juga kami harus tidak menyalahkan pihak luar atau mengandai-andai, tapi kami harus koreksi total ke dalam. Ya. Oh, kami harus menggenjot sosialisasi tentang pemilihan yang benar sehingga tingkat kerusakan pada pemilu 2024 mudah-mudahan bisa terkurangi. Sebentar, kerusakan dalam arti kerusakan surat suara kah atau kerusakan memang blanko? Ya, ada yang blanko, ada yang kemudian tembus ke mana-mana gitu ya, ada yang di luar kotak misalkan. Jadi Yang paling banyak? yang paling banyak belum kita bisa identifikasi ya, karena suara rusak itu kan langsung tabulasi. Dari TPS-TPS direkap di tingkat kecamatan dan di tingkat kita itu kan langsung tabulasi gitu ya. Yang tingkat rusak sekian, hampir 7%. Tapi tentu kalau kita mau kan kita teliti lagi logistik. Surat rusaknya itu karena blankonya berapa, karena ini kan nggak ketemu, karena ini sudah kita lakukan lelang. Logistik ini kan memang setelah beberapa bulan ketentuan negara, karena itu BMN ya, barang milik negara kan memang prosedurnya harus dilelang. Setelah dilelang ya kita tentu nggak bisa lagi, ini tingkat rusak yang di mana, tapi kita nggak bisa berandai-andai. Anggaplah yang belangko berapa, yang rusak berapa, tapi kita menganggap bahwa ini perilaku pemilih harus menjadi objek yang penting untuk kita lakukan. Tapi ini sangat menarik karena di pilkada justru tingkat apa ini tidak terlalu banyak ya kalau di pilkada, tapi kalau pemilu presiden dan wakil presiden itu yang 7% ya yang disebutkan. Betul, di pileg pilpres karena kan begini ya, partainya ada 16 partai politik, dia harus buka, belum DPD-nya gitu ya. Nah, kalau kenapa relatif aman atau relatif tingkat rusaknya rendah di pilkada, cuma surat suara. Surat satu suara dibongkar, ada pasangan calon nomor 1, nomor 2 dan nomor 3, Tangsel ya kemarin ya, kan relatif mudah. Tapi kalau yang DPRD, DPR provinsi, DPR kota, DPR RI itu relatif kertasnya kayak koran, sehingga ya harusnya KPU tidak ada tolerir ya, tidak ada pemakluman. Tapi akhirnya kami sebagai manusia biasa, oh ya masyarakat memang kesulitan di sini, makanya ternyata bukan hanya di Tangsel, hampir ini terjadi di seluruh Indonesia ya. Maka KPU RI kemarin melakukan simulasi sebelum nanti menentukan di 2024, simulasi 3 kali. Di Bali, kemudian di Sulawesi Tengah, di Sulawesi Tengah ya, dan di Sumatera Utara. Kami hadir di Sumatera Utara di Medan. Jadi simulasi itu apakah nanti di 2024 1 surat suara, berapa surat suara, tingkat lipatannya gimana, itu dari 3 simulasi, maka KPU itu akan merumuskan mana yang lebih baik, lebih efektif, lebih efisien. Nah, mudah-mudahan dari simulasi ini menutup tingkat kerusakan pemahaman masyarakat di 2019. Mengingat ini ada 2 tahun lagi menuju ke sana dan tentunya semuanya harus mempersiapkan saat ini, kemudian warga juga, masyarakat juga, khususnya pemilih pemula, tentunya harus melihat track record mulai dari sekarang. Jangan hanya terpantau karena penampilan oke, tapi kinerjanya gimana? Nah, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemilih-pemilih yang akan menentukan pilihannya di 2024 nanti. Baik, terima kasih. Tentu KPU Kota Tangerang Selatan tidak lagi gaya-gaya kolonial yang kita pakai ya, sosialisasi secara masif, tetapi tentu harus gaya-gaya milenial. Maka KPU Tangsel dengan berbagai macam medsos yang kita miliki, kita sudah melakukan sosialisasi secara masif, dan teman-teman muda Tangsel, anak-anak muda Tangsel di KPU Tangsel maksudnya udah bikin TikTok, bikin macam-macam untuk dalam rangka bisa menyampaikan kepada pemilih pemula. Maka harapan kami pemilih pemula, mari sama-sama kita tunaikan hak pilih. Sekali lagi, hak pilih Anda itu menentukan masa depan bangsa, masa depan Provinsi Banten, dan masa depan Kota Tangsel. Maka pilihlah nanti calon wakil Anda, terutama di pemilu DPRD Kota Tangsel, DPR Provinsi, DPR RI, DPD, dan juga Presiden, yang tentu menurut kacamata teman-teman muda yang terbaik. Teman-teman muda punya cara googling dimanapun untuk mencari kepada informasi yang lebih benar dan bisa di cross check ke KPU, karena KPU akan membuka betul sebagai lembaga layanan informasi. Silakan di web kita jejak seluruh caleg yang terpilih 2019,
itu juga tergambar karena kita punya Silon ya, daftar sistem informasi pencalonan. Silakan saja kalau mau dicek dan menjadi pilihan Anda di 2024. Selamat menilai hak pilih Anda. Sekali lagi, ini bukan hanya sekedar perjalanan ritual 5 tahunan, tapi konversi suara Anda menentukan kekuasaan, konversi suara Anda menentukan mandat dan yang diberikan mandat, serta amanah yang dititipkan kepada mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat WK dan sahabat Tribun Network, itu tadi hasil bincang-bincang kita dengan Ketua KPU Kota Tangerang Selatan, Bapak Taufik. Dan tentunya nantinya Anda juga akan difasilitasi dengan yang baik, tentunya bagaimana nanti kotak suara, kemudian surat suara, dan tugas Anda dalam menentukan pilihan Anda sendiri, dan bijaklah menentukan nasib bangsa ini. Kupas tuntas Pemilu Serentak 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik Mizan, sering dipanggil M Taufik MZ. Alhamdulillah saya terjun di lembaga kepemiluan atau penyelenggaraan pemilu itu dari mulai 2012 ketika kami ikut melaksanakan dan mensukseskan Pileg Pilpres 2014. Kami menjadi anggota Panwaslu Kota Tangerang Selatan saat itu. Di 2015 Pilkada serentak pertama di Indonesia, salah satunya Kota Tangerang Selatan. Alhamdulillah saya diberikan amanah dipercaya menjadi Ketua Panwaskada Kota Tangerang Selatan. Dan pada hajatan pemilihan gubernur 2017 Banten, saya ditarik di Bawaslu Banten untuk menjadi TA Bawaslu Banten sampai media pertengahan 2018. Dan ketika 2018 saya mendaftarkan diri dan untuk menjadi anggota KPU Kota Tangerang Selatan, alhamdulillah beserta kawan-kawan. Waktu itu ada almarhum Pak Bambang Dwitoro, saya, Pak Ahmad Mujadzen, Pak Ajat Sudrajat, dan Pak Dewa Hidayat. Kami dipercaya untuk mengemban amanah KPU Kota Tangerang Selatan 2018 sampai 2023. Di 2020 memang ada kabar yang kurang menggembirakan dan kami berduka KPU Kota Tangerang Selatan pasca hajatan pilkada kita dipanggil ketua kami Pak Bambang Dwitoro, sehingga kawan-kawan mulai tahun 2020 menetapkan dan memutuskan dalam pleno saya menjadi ketua KPU Kota Tangerang Selatan sampai tahun 2023. Insya Allah nurani kami terpanggil di penyelenggaraan, memang bagian dari kontribusi masyarakat. Kami dicetak di UIN Jakarta menjadi aktivis dan juga menjadi organisator di kampus, maka civil society di kampus itu, government di kampus kita pakai. Dan insya Allah panggilan kami di KPU Kota Tangerang Selatan, kami tidak tahu nasibnya nanti di KPU Provinsi atau dan seterusnya. Tapi di mana bumi dipijak, langit kita junjung. Hari ini kami di KPU, maka seluruh tahapan dan seluruh proses pemilu 2024 kita akan laksanakan dengan secara bertanggung jawab, dengan benar, tepat, dan sesuai dengan tahapan. Insya Allah mari bersama-sama KPU Kota Tangerang Selatan, kami berlima. Setelah almarhum dipanggil, maka ada PAW Bu Heni Lestari. Insya Allah kami berlima siap untuk melaksanakan seluruh proses dan tahapan pemilu 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.